Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misnawati dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan kelas BKB, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan naratif dan serta mempraktikkan bagaimana proses konseling dengan menggunakan pendekatan naratif. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori dan praktik postmodern yang diampu oleh Dr. Farida Aryani, MPD, serta Ibu Suciani Latif, SPD, MPD. Nah, marilah kita saksikan video kali ini. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pendekatan naratif. Nah, pendekatan naratif merupakan sebuah pendekatan yang menggali masalah individu dengan menggunakan sebuah cerita atau narasi. Nah, konseling atau pendekatan narasi ini berusaha untuk mengeksplorasi pengalaman manusia melalui cerita konseling, membawa ke dalam proses konseling. Nah, selanjutnya ada tokoh dalam pendekatan naratif. Yang pertama itu ada Michael White. Nah, Michael White ini adalah pasangan penemu dari naratif terapi, yaitu David Epstein. Dia tuh tinggal di Dulwich Center di Adelaide, Australia. Nah, dia tuh bekerja pada Dulwich Center di Adelaide, Australia, dan hasil kerjanya itu bersama dengan banyak keluarga dan komunitas masyarakat telah menarik perhatian internasional. Nah, dia menyenangi dan meluangkan waktu bersama keluarga dan teman-temannya, serta ia sangat menyenangi renang, menerbangkan pesawat kecil, dan bersepeda. Nah, tokoh yang kedua yaitu David Epstein. Nah, David Epstein ini adalah salah satu pengembang dari naratif terapi. Dia itu adalah asisten direktur di pusat terapi Auckland, New Zealand, dan penulis serta pengajar dalam ide-ide naratif. Nah, dia sering melakukan perjalanan internasional, pengkaji kuliah dan lokakarya di Australia, Eropa, dan Amerika Utara. Nah, di antara sekian banyak yang menarik dari profesionalnya adalah bekerja dengan anak-anak penderita asma, membuat kelompok pendukung bagi wanita yang hidupnya terancam oleh anoreksia, dan menarik hati bagi yang tidak suka menjadi orang tua bagi anak-anaknya. Nah, mengantarkan banyak bukunya, misalnya bukunya tentang terapi naratif untuk tujuan mengobati, karangan kehidupan, yaitu wawancara dan ujian tulis, serta naratif untuk terapi kehidupan. Yang ketiga ada pandangan terhadap hakikat manusia. Hakikat manusia menurut pendekatan naratif adalah yang pertama itu individu membentuk makna kehidupan dalam cerita interpretatif, di mana kemudian diperlakukan sebagai kebenaran. Nah, yang kedua itu manusia adalah pakar atau ahli dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, manusia itu sering mengidentifikasi diri dalam masalah mereka. Keempat itu manusia memiliki keterampilan, kompetensi, dan sumber daya internal yang menarik untuk menghadapi tantangan hidup mereka. Yang kelima, manusia memiliki kapasitas untuk kreatif dan berpikir imajinatif. Nah, yang terakhir, kita menghidupkan kehidupan kita dengan cerita yang kita sampaikan tentang diri dan apa yang disampaikan orang lain kepada kita. Nah, yang keempat ada tujuan dari konseling naratif. Nah, yang pertama itu membantu konseling memiliki kemampuan dalam menggambarkan pengalaman mereka dalam bahasa baru yang menyegarkan. Nah, yang kedua, membantu konseling untuk memasukkan kesadaran dampak dari bermacam-macam aspek budaya yang dominan itu dalam kehidupannya, dan membesarkan persepsi mereka, serta memfokuskan untuk menemukan atau menciptakan pilihan baru yang unik terhadap orang-orang yang mereka lihat. Nah, yang kelima ada tahap-tahap dalam pendekatan naratif.
Nah, yang pertama itu berkolaborasi dengan konseli untuk datang dengan nama yang dapat diterima bersama untuk masalah tersebut. Nah, yang kedua, melambangkan masalah dan menghubungkan pada keinginan yang menekan dan strategi masalah tersebut. Nah, yang ketiga itu menyelidiki bagaimana tuh masalah telah mengganggu, mendominasi atau mengecilkan hati atau mengecewakan konseli. Nah, yang keempat itu mintalah konseli untuk melihat ceritanya dari perspektif yang berbeda dengan menawarkan makna alternatif dari peristiwa yang dialaminya. Nah, yang kelima itu temukanlah saat-saat ketika konseli itu tidak didominasi atau berkecil hati oleh masalah dengan mencari pengecualian dari masalah ini. Nah, yang terakhir itu ada teknik-teknik dalam pendekatan naratif. Nah, yang pertama itu ada pertanyaan dan pertanyaan lagi. Nah, pertanyaan seringkali memiliki hubungan dengan masalah meskipun keadaan tidak berujung pangkal. Nah, konselor naratif menggunakan pertanyaan sebagai upaya untuk memunculkan pengalaman dan bukanlah mengumpulkan informasi. Nah, tujuan bertanya di sini adalah untuk terus menemukan atau membentuk pengalaman klien sehingga konselor memahami arah mana yang harus ditempuh. Nah, pertanyaan selalu disertai dengan perasaan menghargai, keingintahuan dan keterbukaan. Dan konselor bertanya dari posisi yang tidak tahu, di mana berarti bahwa mereka tidak memberikan pertanyaan yang kiranya mereka sudah mengetahui jawabannya. Nah, melalui proses bertanya ini, konselor memberikan kesempatan kepada klien untuk mencari tahu berbagai macam dimensi dalam kehidupan mereka. Nah, dengan cara ini mereka itu membantu membawa ke permukaan asumsi kultur yang tidak terucap yang berhubungan dengan pembentukan masalah pada awalnya. Teknik yang kedua yaitu eksternalisasi dan pembentukan kembali. Eksternalisasi adalah proses untuk membentuk kembali kekuatan naratif dan memisahkan orang dari pengidentifikasian masalah dan kadang pemberian nama kepada masalah tersebut. Metode yang digunakan untuk memisahkan seseorang dengan masalah tersebut disebut sebagai eksternalisasi percakapan. Nah, eksternalisasi percakapan ini menetralkan tekanan cerita yang jenuh dengan masalah dan memperdayakan untuk merasa kompeten dalam menangani masalah yang dihadapi. Nah, dengan cara membentuk eksternalisasi percakapan, yang pertama itu memetakan pengaruh dari masalah dalam kehidupan seseorang. Yang kedua itu memetakan pengaruh kehidupan seseorang terhadap pengembangan masalah. Teknik yang ketiga itu ada mencari hasil yang unik. Nah, dalam pendekatan naratif, eksternalisasi pertanyaan-pertanyaan diikuti dengan pertanyaan untuk mencari hasil unik. Nah, terapis berbicara kepada klien tentang momen, pilihan atau keberhasilan yang berkaitan dengan masalah. Nah, ini dilakukan untuk memilih perhatian dan beberapa pengalaman yang terpisah dari cerita masalah, terlepas pada bagaimana tidak signifikasi ini bagi klien. Nah, terapis di sini bertanya, misalnya, apakah ada waktu di mana kemarahan akan menguasai Anda dan Anda bagaimana Anda melawannya? Nah, selanjutnya, seperti apakah diri Anda? Bagaimana Anda melakukan ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini dimaksudkan untuk menyoroti momen ketika masalah tidak terjadi atau ketika masalah diatasi dengan baik. Teknik yang keempat ada cerita alternatif dan mengarang kembali. Nah, membentuk cerita terjadi berulang-ulang dalam konstruksi dan terapis ini mendengarkan pembukaan
terhadap cerita baru. Nah, orang-orang dapat secara kontinu dan aktif dalam mengarang kembali hidupnya. Nah, dan terapis naratif ini mengundang klien untuk mengarang cerita alternatif melalui hasil unik atau sesuatu yang tidak diprediksi oleh cerita yang jenuh masalahnya. Nah, terapis bekerja dengan klien secara kolaboratif dengan membantu mereka membuat cerita komprehensif yang lebih koheren. Nah, teknik yang terakhir ada mendokumentasikan bukti-bukti perubahan. Nah, praktisi naratif ini percaya bahwa cerita terjadi hanya ketika terdapat pemirsa yang menghargai dan mendukung mereka. Nah, dengan demikian penghargaan audiens terhadap perkembangan baru secara sadar diajukan. Nah, memperoleh audiens untuk agar perubahan baru itu terjadi menimbulkan kebutuhan untuk terjadi jika cerita alternatif itu tetap hidup. Nah, satu teknik untuk mengkonsolidasikan keuntungan yang dibuat oleh klien adalah dengan menuliskan surat. Nah, surat naratif ini yang ditulis oleh terapis mencatat sesi dan mungkin memasukkan eksternalisasi deskripsi tentang masalah dan pengaruhnya terhadap klien, sebagaimana itu halnya laporan kekuatan dan kemampuan klien terhadap yang diidentifikasinya dalam sesi tersebut. Nah, surat ini digunakan untuk mendorong klien mencatat kekuatan dan prestasi mereka sehubungan dengan menangani masalah atau mencatat makna dari prestasi mereka bagi orang lain dalam komunitas. Nah, itulah penjelasan mengenai pendekatan naratif. Nah, kita beralih kepada bagaimana proses konseling dengan menggunakan pendekatan naratif. Assalamualaikum. Silakan masuk. Ya Bu, terima kasih. Silakan duduk. Sebelumnya nama kamu siapa? Nama saya Mirna Bu. Oh iya, perkenalkan nama Ibu Mawati. Bagaimana kabarnya Mirna? Ya, begitulah Bu. Bagaimana kabar orang tua Mirna? Alhamdulillah baik-baik semua Bu. Oh iya, Mirna datang ke sini ada apa? Apakah ada masalah yang kamu rasakan sehingga kamu menemui Ibu? Iya Bu. Begini Bu, saya datang ke sini ingin melakukan konseling dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Oh iya, saya ada waktu. Kebetulan hari ini saya tidak sibuk. Oh iya, baguslah Bu. Nah, sebelumnya, apakah kamu pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum pernah Bu. Oke, tidak apa-apa. Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu konseling. Nah, konseling itu merupakan proses atau usaha untuk membantu kamu dalam pengambilan keputusan atas permasalahan yang sedang kamu hadapi. Nah, Ibu di sini berperan aktif untuk membantu kamu menemukan jalan keluar atas permasalahan yang sedang kamu hadapi. Nah, namun di sini kamu juga harus berperan aktif dalam proses konseling kali ini. Apakah kamu sudah paham? Iya Bu, saya paham dan saya akan berusaha aktif dalam proses konseling ini. Baiklah, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, ada hal yang perlu Ibu sampaikan kepada kamu, bahwa pada pertemuan kali ini kita hanya memiliki waktu kurang lebih 45 menit. Nah, maka kita akan menggunakan waktu itu sebaik mungkin dan memanfaatkan waktu dan benar-benar memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jadi jika pada pertemuan pertama ini masalahmu itu belum terselesaikan, maka kita akan mengadakan perjanjian berikutnya. Nah, bagaimana menurut kamu? Baik Bu, saya akan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Baiklah, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut,
ada hal yang perlu Ibu sampaikan kepada kamu, bahwa pada pertemuan kali ini kita akan memiliki waktu kurang lebih 45 menit. Nah, jadi kita tuh sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalah itu belum terselesaikan, maka kita akan melakukan perjanjian berikutnya mengenai pertemuan selanjutnya. Nah, bagaimana menurut kamu? Baik Bu, saya akan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Baiklah. Nah, dalam proses konseling kali ini nanti kita akan membuat kesepakatan masalah apa saja yang telah kita bahas. Nah, tidak akan kamu bicarakan di luar, karena ini adalah rahasia kita bersama. Nah, saya akan mendengarkan apa saja yang sedang kamu alami, dan nanti kita akan membahas masalah tersebut bersama-sama. Nah, bagaimana? Apakah Mirna sudah paham dengan penjelasan Ibu sampai di sini? Ya Ibu, jelas. Oh iya. Baiklah, kalau begitu sekarang kita akan mulai konselingnya. Nah, boleh kalau Ibu boleh tahu apa masalah yang sedang kamu hadapi saat ini? Jadi begini Bu, kan sekarang proses belajar mengajar sudah dipindahkan ke rumah karena wabah virus corona ini. Jadi saya memiliki masalah mengenai belajar saya di rumah Bu. Saya merasa sulit untuk menangkap pembelajaran apabila di rumah, beda dengan di sekolah. Kadang-kadang saya merasa bosan, malas mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ditambah lagi banyaknya kuota yang dikeluarkan menyebabkan perekonomian keluarga saya makin menurun. Dan masih banyak lagi Bu, pokoknya saya tidak bisa fokus belajar jika di rumah. Oleh karena itu saya kesini meminta bantuan kepada Ibu, bagaimana cara saya mengikuti pembelajaran di rumah agar tidak merasa bosan. Oh begitu, jadi Mirna ini mengalami kesulitan belajar selama di rumah. Iya Bu, seperti itu. Memang Mirna, hal ini rata-rata dialami oleh kebanyakan siswa, mengeluh dan merasa bosan saat mereka tuh belajar di rumah. Iya Bu, terus bagaimana caranya agar saya lebih bersemangat belajar di rumah Bu? Baiklah, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira pelajaran apa yang menurut kamu tuh susah untuk kamu mengerti? Menurut saya Bu, pelajaran yang paling susah saya mengerti itu pelajaran matematika, fisika, dan sejenis angka-angka Bu, karena guru hanya menjelaskan saja, setelah itu langsung memberikan tugas. Oh, dalam kondisi apa biasanya kamu bisa fokus dalam belajar di rumah? Kadang-kadang saya biasa fokus belajar dan bisa menangkap pelajaran apabila saya memang menyukai pelajaran itu Bu. Oh, jadi permasalahan kamu sebenarnya mengenai pembelajaran yang kamu tidak sukai, ditambah lagi kamu tuh tidak suka belajar di rumah. Nah, akibatnya kamu tidak fokus dan tidak memahami pelajaran di rumah, dan juga ditambah faktor lingkungan di sekitar rumahmu yang menyebabkan kamu itu merasa malas. Nah, juga kamu tuh merasa jenuh tinggal di rumah selama pandemi ini. Iya Bu, seperti itu. Begini, Ibu punya cerita. Nah, dari cerita ini kamu bisa menarik suatu kesimpulan bagaimana seharusnya kamu itu mengatasi permasalahan yang sedang kamu alami sekarang. Iya Bu, saya akan mendengarkannya. Nah, dari cerita tersebut, apakah kamu bisa menyimpulkan bagaimana dia mengatasi masalahnya? Iya Bu, saya bisa menyimpulkannya Bu. Bagus, coba Mirna ungkapkan apa yang Mirna bisa ambil dari cerita tersebut. Nah, dari cerita tersebut mengisahkan bahwa tokoh cerita tersebut apabila mengalami kesulitan dalam belajarnya, dia lebih bersungguh-sungguh dalam belajarnya dan berusaha agar tidak merasa bosan belajar di rumah ataupun jenuh. Dia akan meluangkan waktunya di rumah dengan berbagai jenis kegiatan yang bermanfaat. Misalnya membantu orang tua di rumah, berkarya ataupun kegiatan lainnya agar ia tidak merasa jenuh di rumah selama pandemi ini. Dan mengenai kesulitan dalam belajarnya, dia berusaha fokus mendengarkan penjelasan dari gurunya dan menghilangkan rasa malas itu dengan selalu mengingat pengorbanan orang tuanya.
Bagus sekali Mirna. Jadi bagaimana? Apa yang kamu lakukan setelah ini? Mungkin saya akan melakukan yaitu memulai berpikir positif dan melakukan aktivitas yang bermanfaat supaya saya tidak merasa jenuh tinggal di rumah dan juga lebih fokus mendengarkan penjelasan dari guru agar saya bisa lebih memahami pelajaran yang saya sukai maupun tidak sukai. Dan saya akan berusaha semampu saya karena yang saya lakukan ini demi orang tua dan orang di sekitar saya agar bisa menjadi orang yang sukses. Nah, sepertinya Mirna ini sudah bisa menemukan cara bagaimana mengatasi masalah yang sedang kamu hadapi. Iya Bu. Kalau begitu saya rasa pertemuan kali ini cukup sampai di sini saja. Nah, jadi kapan bisa kita bertemu kembali untuk membahas perkembangan kamu? Bagaimana kalau minggu depan Ibu? Di hari dan jam yang sama pada hari ini. Baiklah Mirna, sampai bertemu minggu depan. Terima kasih sudah datang ke sini menemui Ibu. Iya Bu, saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena telah membantu saya. Iya nak, sama-sama. Saya pamit dulu Bu. Assalamualaikum. Salam.